adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Marta Pelian. Dalam channel ini kita akan membahas berbagai materi pembelajaran yang menarik. Nah, buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa siapkan buku dan pulpenmu dan juga ajak bapak, mama, dan kakakmu untuk bisa membimbing kamu selama video pembelajaran ini berlangsung. Sebelum mulai, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasi biar adik-adik mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Biar tambah semangat, kita isi kembali energi belajar kita dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, semangat, oke. Kali ini kita akan mempelajari salah satu materi pembelajaran PPKN di kelas 3 SD, yaitu kewajiban dan hakku di rumah, lebih khusus sebagai anggota keluarga. Nah, coba adik-adik sebutkan salah satu contoh bentuk kasih sayang orang tua kepada adik-adik. Ya, jawaban kalian benar sekali. Ada banyak bentuk kasih sayang orang tua. Salah satunya yaitu dengan memberikan adik-adik baju yang baru. Adik-adik sekalian, kasih sayang orang tua merupakan salah satu wujud dari hak. Dan tentu saja hak tersebut didapat apabila kita menjalankan kewajiban kita seperti rajin belajar. Selanjutnya, coba adik-adik ingat kembali materi yang pernah diajarkan di sekolah masing-masing. Apakah adik-adik pernah mendengar istilah hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang erat. Oleh sebab itu, tidak heran jika kedua kata ini sering disebutkan secara bersamaan. Sayangnya, meskipun hak dan kewajiban merupakan kata yang sering didengar, namun masih ada yang sulit membedakan keduanya. Agar hal itu tidak terjadi lagi, adik-adik perlu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan baik. Kira-kira hak itu apa ya? Coba adik-adik pikir lagi. Yang pasti bukan hak yang ini ya. Ya, jawaban adik-adik sangat tepat. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Beberapa contoh hak yang biasanya sering diterima khususnya di lingkungan rumah atau dalam keluarga. Yang pertama, mendapatkan makan dan minum. Makan dan minum adalah hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Jadi, kalau ibu atau ayah menyuruhmu makan, turuti saja ya adik-adik. Yang berikut, hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jika ibu atau ayah sering melarangmu pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, kamu harus memakluminya ya. Itu merupakan bentuk perlindungan dari mereka. Yang berikut, hak untuk mendapatkan bimbingan saat belajar. Nah adik-adik, jika kalian mendapatkan PR, jangan sungkan atau jangan pernah malu untuk menanyakannya kepada ayah atau ibu atau keluarga seperti kakak atau adik kalian. Bagaimanapun juga, mereka punya kewajiban untuk membimbing adik-adik dalam bersikap dan membantu adik-adik dalam belajar. Yang berikut, hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup itu dapat berupa pakaian yang adik-adik pakai, uang jajan, makanan yang enak, dan sebagainya. Oh iya, harus ingat ya, berapapun uang jajan yang diberikan, harus adik-adik terima dengan ikhlas. Satu lagi, kalau bisa uang jajannya ditabung ya. Lalu, bagaimana dengan kewajiban? Apakah kewajiban sama seperti hak? Coba diingat-ingat lagi.
Ya, tepat sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Berikut beberapa contoh kewajiban di rumah sebagai anggota keluarga. Yang pertama, kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Adik-adik, ibu dan ayah sudah memberikan kita makan, minum, dan masih banyak lagi. Lalu ayah dan ibu biasanya melakukan beberapa tugas rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah menjaga kebersihan rumah, sehingga tugas rumah yang dilakukan ayah atau ibu tidak terlalu berat. Yang berikutnya, kewajiban untuk patuh terhadap nasihat orang tua. Jika ibu dan ayah memberikan nasihat, maka tidak ada salahnya untuk menuruti nasihat tersebut. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan mereka pasti untuk kebaikan adik-adik. Berikut, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Salah satu kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menyayangi, dan menghargai setiap anggota keluarga yang ada. Entah itu kakek, nenek, adik, kakak, sepupu, keponakan, om, tante, dan lain sebagainya. Intinya, dalam keluarga kita harus saling menghormati, menyayangi, dan menghargai. Yang berikut, kewajiban untuk mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Adik-adik sudah pasti tahu bahwa ibu dan ayah sudah membiayai uang sekolah kita. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas pendidikan yang lengkap, seperti buku, komputer, bahkan telepon genggam. Nah, kewajiban kita sebagai anak adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengar beberapa hal penting terkait kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Jadi, walaupun adik-adik masih di sekolah dasar, adik-adik sudah harus tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika berada di rumah. Intinya, sebagai seorang anak, adik-adik sudah tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban yang mesti dilakukan. Nah, adik-adik perlu diingat bahwa antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Jangan sampai kita terus-menerus menuntut hak kita, sementara kita tidak pernah melaksanakan kewajiban. Untuk mempertajam dan memperluas pengetahuan kalian, coba kalian temukan lagi contoh-contoh hak dan kewajibanmu sebagai anak di rumah. Mintalah ayah, ibu, atau kakakmu untuk membantu dan membimbing kamu dalam menemukan contoh-contoh tersebut. Nah, adik-adik, tadi telah kita pelajari begitu banyak hal terkait dengan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah kita pelajari bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.